Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak Hana selalu berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah IMPA online. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah IMPA, Kakak Hana mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan badan yang sehat. Tuhan, kami akan memulai IMPA kami. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, supaya kami siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang sukacita untuk kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Jika adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 223, Tuhan Kau memanggil aku. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Febri mau tanya sih, gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat? Sehat nggak? Sehat, puji Tuhan. Oke, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ayo siapkan dulu Alkitabnya. Lalu sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Febri akan ajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah disiapkan? Baik, yuk sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, puji dan syukur Tuhan, untuk segala berkat serta karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu
boleh kembali hadir di dalam IMPA walaupun dalam keadaan online. Biarlah ya Tuhan, Kau memberikan kami hikmat, Kau memberkati kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, serta kami boleh melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Oke adik-adik, kita telah menyiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Mari adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia siapa engkau. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan-jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, kita telah membacakan firman Tuhan. Oke, Kakak Febri akan memberikan sebuah gambar di samping. Adik-adik tahu nggak, kira-kira gambar yang di samping ini gambar siapa ya? Bapak siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi yang di samping ini adalah gambar Bapak Yohanes Pembaptis. Bapak siapa adik-adik? Ya, Bapak Yohanes Pembaptis. Oke, Kakak Febri akan menceritakan sedikit tentang Bapak Yohanes Pembaptis ya. Jadi, ibu dari Bapak Yohanes Pembaptis ini bernama Ibu Elizabeth, di mana Ibu Elizabeth ini merupakan saudaranya dari ibunya Tuhan Yesus. Adik-adik ingat nggak siapa sih nama ibunya Tuhan Yesus? Siapa? Ibu Maria. Ya, benar sekali, namanya Ibu Maria. Jadi, Ibu Maria ini adalah saudaranya dari Ibu Elizabeth. Nah, Ibu Elizabeth ini adik-adik, dia mempunyai seorang suami. Nah, suaminya itu bernama
Bapak Zakaria. Bapak siapa adik-adik? Ya, Bapak Zakaria. Nah, suaminya itu bernama Bapak Zakaria. Bapak siapa adik-adik? Ya, Bapak Zakaria. Nah, jadi pada waktu itu Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, mereka ini belum mempunyai seorang anak adik-adik sampai mereka sudah menjadi oma opa, mereka sudah tua, mereka belum juga diberikan seorang anak. Nah, hingga pada akhirnya datanglah seorang malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Ya, namanya itu malaikat Gabriel. Jadi, malaikat Gabriel ini datang kepada Bapak Zakaria yang memberitahukan bahwa istrinya, si Ibu Elizabeth ini, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka harus menamainya Yohanes. Namun adik-adik, apa yang terjadi? Bapak Zakaria ini tidak percaya adik-adik bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sehingga Tuhan Allah menghukum Bapak Zakaria ini. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong, atau bahasa lainnya Bapak Zakaria ini bisu adik-adik sampai ia tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong, atau bahasa lainnya Bapak Zakaria ini bisu adik-adik sampai pada akhirnya Bapak Yohanes melahirkan. Nah, setelah Bapak Yohanes Pembaptis ini dilahirkan, ia tumbuh menjadi dewasa. Bapak Yohanes ini sering membaptis orang-orang yang berdosa adik-adik. Nah, oleh karena itu, Bapak Yohanes ini disebut sebagai Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, melihat pekerjaan Bapak Yohanes Pembaptis ini sering membaptiskan orang-orang yang berdosa, orang-orang ini mengira bahwa Bapak Yohanes ini adalah seorang nabi. Bahkan ada yang mengira juga adik-adik bahwa Bapak Yohanes ini adalah seorang Mesias. Namun apa yang terjadi? Bapak Yohanes ini memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ia bukanlah seorang Mesias, bahwa ia adalah orang yang dipilih untuk membuka jalan bagi Mesias yang akan datang ke dunia ini. Kakak Febri mau tanya deh, adik-adik tahu nggak kira-kira siapa sih Mesias yang akan datang? Mesias, bahwa ia adalah orang yang dipilih untuk membuka jalan bagi Mesias yang akan datang ke dunia ini. Kakak Febri mau tanya deh, adik-adik tahu nggak kira-kira siapa sih Mesias yang akan datang? Ada yang tahu? Ya, jadi Mesias yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, melalui cerita dari Bapak Yohanes Pembaptis tadi, kita adik-adik sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, lalu gimana sih Kak caranya? Caranya gampang ya adik-adik, dengan cara kita bisa nurut kepada mama papa di rumah atau orang yang lebih tua daripada kita seperti kakak, seperti oma, opa, papa, mama. Lalu yang kedua, kita harus mau membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Kita bisa berbagi, kita bisa menolong sesama, dan masih banyak lagi. Oke, sudah. Jangan lupa, kita harus bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, kita telah berdoa.
membaca firman Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kakak Febri akan mengajak adik-adik lagi untuk berdoa. Yuk kita berdoa yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk dapat menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami, agar Tuhan kami dapat menolong sesama kami dapat membantu sesama kami, dan kami boleh pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala aktivitas kami. Tuhan yang jaga, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan juga tidak hanya bermanfaat bagi diri kami, tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Berkati kami selalu Tuhan, berilah kami kesehatan di tengah pandemi ini. Kau jauhkan kami Tuhan, anak-anak-Mu dari segala macam penyakit serta virus yang sedang menjadi pandemi ini. Berkati kami selalu Tuhan, berilah kami kesehatan di tengah pandemi ini. Kau jauhkan kami Tuhan, anak-anak-Mu dari segala macam penyakit serta virus yang sedang menjadi pandemi ini. Biarlah Bapa, Kau boleh pulihkan dunia ini ya Tuhan dari virus ini, agar kami dapat hidup normal seperti sedia kala. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jika di dalam IMPA kami masih sering main-main, kami tidak sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang boleh mengubah sikap kami, mengubah perilaku kami, agar di IMPA-IMPA selanjutnya kami boleh menjadi lebih baik lagi dan kami boleh sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mempersiapkan terlebih dahulu uang persembahannya dan juga amplopnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Yesus untuk persembahan ini kiranya berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA online pada hari ini, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan. Ya, adik-adik, kita telah memuji Tuhan dengan bernyanyi, kita telah membaca firman Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, serta tadi juga kita udah berdoa ya. Nah, kakak-kakak, terkhusus Kak Febri, berterima kasih kepada adik-adik di rumah karena adik-adik telah mengikuti IMPA online ini. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya, adik-adik tetap ikut ya dalam IMPA online ini. Oke, yuk sekarang Kakak Febri akan mengajak berdoa lagi. Yuk, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena Tuhan mau memimpin dan menyertai dalam IMPA online pada minggu ini. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menjadi penerang, boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami menjalankan kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat semuanya ya Tuhan, mau memberkati kami, sertai tiap langkah kami, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menuntun dan menyertai kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah IMPA online pada hari ini. Kakak Hana berharap supaya adik-adik di rumah harus tetap semangat, tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan dan juga mengikuti ibadah IMPA online pada minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.